Jangan kau bilang bangkit, dia dibangkitkan. Kalau dia dibangkitkan berarti ada yang membangkitkan dia. Anda udah percaya Lukas sekarang ya? Apa? Anda sudah percaya Lukas, nggak percaya Allah lagi sekarang ya? Justru karena Lukas ini ngawur, makanya kita... Karena kalau Allahmu kan narasinya diserupakan. Berarti siapa pembohong di sini? Memang diserupakan. Memang diserupakan. Sabar. Memang diserupakan. Jadi sebenarnya pembohong Begini. Tadi kita lihat faktanya gini, kita lihat ceritanya. Boleh saya ngomong? Sebentar, Pak. Jangan emosi. Oke. Tadi kan kata Bapak dibangkitkan. Berarti mati dong. Logikanya gitu. Terus Tuhan Anda bilang disurupain. Saya kan ikut narasi yang kamu ini. penipu siapa di sini? Saya mau tahu. Saya ikut narasi kitabmu siapa? ini untuk membuktikan bahwa kitab itu ngawur. Saya buktikan. Iya. Berarti Anda mau membuktikan Tuhan Anda penipu kan? Maksudnya gitu kan? It's okay. Silakan. Tunjukkan datanya bahwa saya Tuhan Anda penipu. Menjadarkan kamu kalau Tuhan kitab Anda kamu pasti itu penipu. ngawur. Fix Tuhan Anda penipu karena dia Kitabmu dibangkitkan. ngawur, makanya saya meluruskan Tuhan otakmu. bilang. Dialog Agatha dengan beberapa muslim ini menjadi perhatian banyak orang. Dengan tenang dan penuh pemikiran, Agatha memberikan jawaban yang membuat banyak penonton merasa dikuatkan dan semakin memahami makna iman dalam kehidupan. Tonton sampai akhir karena jawabannya menyentuh dan penuh makna. Halo, kita Buton. Iya. Selamat pagi Pak. Agama apa Pak Buton? Alhamdulillah saya Muslim. Silakan, mau bertanya apa? Ini mau tanya sesuai tema atau boleh saya tanya yang lain? Boleh yang lain juga boleh. Oke. Anda mengimani semua tulisan Lukas? Saya nggak bisa hanya mengimani Lukas saja. Semua kitab Enggak, saya tulisan Lukas kan kita pisahkan. Oke, kan bagian dari kitab Anda Lukas itu kan? Ya, Anda tidak hanya mengimani itu saja. Maksud saya semua. Ya, tapi apa maksud yang bagian tulisan Lukas termasuk yang kau imani seperti Yohanes, seperti Markus? Semua kesaksian itu saya imani. Oke, dari mana Anda bisa meyakini itu sebuah kebenaran sementara Lukas itu bukan siapa-siapa bagi Yesus? Lukas itu rasul. Oh, dari mana dia jadi rasul? Dia orang mana? Lukas orang mana dia? Lukas itu orang Yahudi. Dia dari 70 murid Yesus. Murid Lukas Yesus itu ada. Jangan kau nipu. Lukas itu orang Yunani. Coba tunjukkan datanya kalau Lukas itu orang. Saya Kalau tunjukkan kamu datanya. bilang dia orang Yunani, tunjukkan datanya. Oke, mari kita buka ya. Masa kau pura-pura tidak tahu Lukas itu orang Yunani? Silakan. Oke. Yang simpel aja kita lihat di AI ya. Lukas penulis kitab Lukas adalah orang sabar. Adalah dibukalah kameranya Pak, dibuka. Iya, saya buka di sini. Jelas kan harus Anda lihat. Sabar ya. Imannya ChatGPT ya. Kita cari simpulnya. Kamu mau dapat di mana datanya? Iya, kalau tidak dapat, saya tantang kamu. Tunjukkan saya buktinya Pak, kalau Lukas itu orang ini. Islam santai Islam. Tunjukkan adabmu Islam. Oke. Kalau kamu mau bantah ini, silakan kau tunjukkan datanya kalau Lukas itu orang. Silakan. Pak. Sabar ya. Kenapa nggak bisa dia ini? Kita lihat ya. Penulis kitab Lukas kemungkinan besar berasal dari Yunani atau memiliki latar belakang budaya Yunani dalam Kolos. Mungkin. Sekarang mungkin ya, tunjukkan kalau Lukas pasti orang Yahudi, tunjukkan kalau Lukas pasti orang Yahudi. Oke, itu ini masih kan mungkin ya Pak ya. Ya, oke. Pak. Dia adalah Yahudi Helenistik. Nah, mana? Ini
Lukas adalah ini berasal dari Antioquia, dia adalah Yahudi Helenistik. Oke. Kalau dari ciri-ciri nama orang Yahudi tidak Lukas itu. Lukas itu bukan Nama masalah Lukas itu ciri-ciri ciri-cirinya, nama orang Pak. Yahudi tidak? Orang Yahudi itu ciri-ciri semuanya. nama Yunani. Lukas itu Saya ciri jawab. nama Yunani apa bukan? Bapak mau ngomong terus apa mau dijawab nih kayak preman? Saya jawab ya. Ketahuan kau kan? Saya jawab, Pak. Saya jawab. Ketahuan kau. Mau dijawab nggak? Mau dijawab nggak? Ayo silakan. Oke, jadi semua orang Yahudi saat itu, buka aja kameranya nggak apa-apa. Semua orang Yahudi saat itu, semuanya itu di bawah budaya Helenistik. Jadi setiap laki-laki itu ada penambahan S atau US. Makanya Yesus juga itu nama bukan nama dari orang-orang Ibrani, tetapi itu nama sebutan orang-orang Helenistik. Jadi kalau kamu bicara nama Yesus, Iosos, itu memang dari kebudayaan Helenistik. Semuanya itu semua sudah terkontaminasi atau inkulturasi dengan orang-orang Yunani, Pak. Saya kasih tahu Anda, Israel itu di bawah pemerintahan Romawi. Ngerti nggak? Saya paham itu. Ya sudah. Makanya itu Papa Yesus itu ditangkap oleh pasukan Romawi karena memang dalam kekuasaan Romawi itu Israel itu saat itu. Oke, kita buka lagi ya Pak. Bapak boleh baca di situ, ada di Lukas 10. Ya. Setelah Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, ini kan Pak. Nih, jadi Lukas itu adalah murid Yesus. Nih, ini dia dari 70 murid. Itu kata Lukas kan? Setelah itu kamu kata Lukas kan? Lukas kan mengaku kalau dia menulis dari penyelidikan dia. Dengan siapa? Dia dari penyelidikan kan, dia ngaku dia ngaku tidak kalau tulisan itu dari penyelidikan dia. Ya ini kita baca ya Pak ya. Santai itu Pak, jangan kayak preman ya Pak. Islam ini budaya premannya kental sekali ya. Santai. Ya. Banyak orang nih ya, Theophilus yang mulia. Ini adalah pemerintah di Israel yang bernama Theophilus. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa, berarti yang beneran terjadi ya, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula, yaitu saksi mata dan pelayan firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi, dia menyelidiki dari saksi mata. Siapa? Saksi matanya siapa? Semua rasul-rasul, orang-orang ya. Saksi matanya siapa? Saya buktikan ya. Semua rasul. Saya buktikan semua rasul dan Bunda Maria. Saya buktikan. Dalam Lukas 2 itu dia mencatatkan hari ini telah lahir bagimu. Kita catat ya kok narasinya hari ini. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, juru selamat toh? Di mana Lukas berapa? Lukas 2. Terus? Iya, terus? Hari ini telah lahir bagimu kan, kita catat, kita garis bawahi. Hari ini telah lahir bagimu. Lalu? Juru selamat ya, Tuhan di kota Daud. Lukas mencatatkan itu pada saat hari kelahiran Yesus atau berpuluh tahun setelah Yesus nggak ada? Ya pada hari kelahirannya lah. Oh, kau bohong. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Mari kita lihat kapan kitab Lukas ditulis ya. Kapan? Kita buktikan kapan kitab Lukas itu dituliskan. Apakah bersamaan dengan kelahiran Yesus atau setelah Yesus malah udah nggak ada? Tuhan Yesus kan cuma 3 hari matinya Pak. Kok dibilang nggak ada sih? Kan kalian percaya kan dia sudah diangkat kan, sudah ke surga kan pengertian kalian? Bangkit dan menampakkan diri. Maaf, bukan bangkit Bu, dibangkitkan, catat. Bukan bangkit, dibangkitkan. Kalau bicara peristiwa kebangkitan saja itu saya bisa. Anda tahu dari mana dia dibangkitkan? Saya buka dalilnya ya. Iya. Kita buka dalilnya. Jangan kau bilang bangkit, dia dibangkitkan. Kalau dia dibangkitkan berarti ada yang membangkitkan dia. Anda udah percaya Lukas sekarang ya? Apa? Anda sudah percaya Lukas, nggak percaya Allah lagi sekarang ya?
Justru karena Lukas ini ngawur, makanya kita... Karena kalau Allahmu kan narasinya diserupakan. Berarti siapa pembohong di sini? Memang diserupakan. Memang diserupakan. Sabar. Memang diserupakan. Jadi sebenarnya pembohong Begini. Tadi Kita lihat katanya faktanya gini. Kita lihat faktanya. Boleh saya ngomong Sebentar, nggak? Pak. Jangan emosi. Oke. Tadi kan kata Bapak dibangkitkan. Berarti mati dong. Logikanya gitu. Terus Tuhan Anda bilang disurupain. Saya kan ikut narasi Jadi yang kamu ini. penipu siapa di sini? Saya Kitabmu. mau tahu. Saya ikut narasi penipunya kitabmu siapa? ini untuk membuktikan Jangan bahwa emosi kitab itu lah. ngawur. Saya buktikan. Iya. Berarti Anda mau membuktikan Tuhan Anda penipu kan? Maksudnya gitu kan? It's okay. Silakan. Tunjukkan datanya bahwa saya di Tuhan sini Anda ingin penipu. menyadarkan kamu Iya, kalau Tuhan kitab Anda kamu pasti itu penipu. ngawur. Fix Tuhan Anda penipu karena dia Kitabmu dibangkitkan. ngawur, makanya saya meluruskan Tuhanmu otakmu. bilang, sabar. Tuhanmu bilang kan dia diserupakan, tidak mati. Ya memang iya. Terus apa yang salahnya di situ? Penipunya siapa? Yang menipu kalian ditipu sama gereja. Kalian ditipu sama gereja. Kamu buktikan dulu Tuhanmu penipu. Coba ayatnya yang mengatakan Yesus dibangkitkan. Buktikan. Apanya? Buktikan Tuhanmu penipu. Ayo. Oke, kita lihat ya. Mau membuktikan Yesus dibangkitkan berarti Enggak, di sini Tuhanmu ngawurnya jadi kalian. penipu di sini. Kalian Ayo. meyakini dia Ayo, dibangkitkan. buktikan Dia dulu bangkit, Tuhanmu padahal dia dibangkitkan penipu. dalam pengertian kalian. Iya, nggak apa-apa dibangkitin. Coba buka dulu bahwa dia dibangkitkan. Nah, di sini langsung Tuhanmu fix penipu. Begitu kamu buktikan Yesus dibangkitkan, maka Tuhanmu adalah penipu. Silakan, sok. Nah, Buka terus kau ayat. pikir itu Buka benar itu ayatnya. kitabmu itu? Buktikan Tuhanmu penipu. Oh, bukan ini. Gue belum punya otak. Kita bicara logika. Kalau kamu bilang Yesus dibangkitkan, artinya dia sebelumnya mengalami kematian dong. Nah, Tuhanmu sendiri mengatakan dia tidak mati. Saya ajari kau mengerti ya. Yang saya sampaikan ini adalah bahwa kitabmu itu ngawur karena Buka kameranya, buktikan Yesus dibangkitkan. Buka kameranya. Ayo, data, buka Pak. Jangan panik sayang. Jangan panik sayang, buka kameranya sayang. Yuks. Jangan emosi. Ayo. Buktikan. Ayo, kamu kan dari tadi kayak maksa banget, mau yang paling pas banget ya. Dibuka kameranya Pak. Tuh, saya undang buka kamera. Ya, begitu kamu tunjukkan Yesus dibangkitkan, maka terbuktilah penipu itu siapa. Silakan. Dibuka kameranya Pak. nah itulah nalarmu yang nggak nyampe. Justru Ya, saya langsung sampaikan aja, kalau Pak. Jangan di emosi, blosmu jangan itu emosi Pak. Dibuka. Jangan di mute sendiri, Dibuka kameranya. Ayo, jangan di mute. kitabmu. Ngapain? Ini jangan di mute. Kamu yang mute saya mau buka kamera. Dibuka kamera enggak? Ini tangan saya di sini. Buka kameranya. Nah, coba baca. Oke. Kisah para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan. Wah, Oh. bangkit atau dibangkitkan? Sekarang saya tanya kamu percaya Yesus dibangkitkan? Siapa? Kamu percaya Yesus Oh enggak, dibangkitkan? Loh. saya enggak percaya. Enggak percaya dong. Bapak Mas, ini. bagaimana saya mau percaya? Kamu bilang Yesus itu dibangkitkan. Kamu percaya? Enggak. Lu penipu. Oke, begini. Boleh saya ngomong nggak? Boleh saya ngomong? Silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Soal kebangkitan ini sudah pertama terjadi kengawuran yang percontoh. Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dia dibangkitkan pada hari Minggu. Ya kan? Dia dibangkitkan pada hari Minggu. Data dari mana? Oke, saya kasih lihat dalilnya ya. Enggak, dari imanmu enggak ada data. Dari Islam enggak ada data ya? Karena memang dalam Islam kami Yesus sudah mati. Goblok kau Begini, ini. Pak. Justru saya ajak ke waras ini, saya bawa dalilmu sendiri, saya ajak ke waras, kau pahami dalilmu. Oke. Ternyata untuk memahami dalilmu kau keliru. Oke. Saya bawa dalilmu. Bagaimana dengan Oke. Qur'anmu? Qur'anmu berarti keliru kah? Tunggu ya, kita lihat ya. Nah, kita bawa juga dalil dari agama. Kita lihat. Ya. Oke, Yesus itu dibangkitkan dikuburkan itu pada persiapan hari Sabat, jadi jatuhnya hari Jumat. Dia dibangkitkan itu pada hari pagi-pagi hari Minggu.
Hari pertama hari minggu pertama. Dalam tradisi Yahudi namanya hari persiapan Sabat itu jatuhnya hari Jumat. Dan hari pertama harus dalam satu minggu itu jatuhnya hari Minggu. Berarti cuma 2 hari. Cuma 2 hari kau sebut 3 hari itu bagaimana? Oke, mau Padahal dijelasin? kalian sakut pautkan dengan Yunus yang dimakan oleh ikan hiu. Ini apa? 3 hari 3 malam. Oke, mau saya jawab. Mau saya jawab. Mau pakai logika nggak? Mau pakai logika nggak? Mau pakai logika Hari, tidak akan ini dapat. saya kasih tahu, ini pengetahuan Silakan. umum ya. Oke, Saya kasih silakan. tahu ya. Hari itu dimulai dari petang. Jadi pukul 6:01 itu udah 1 Oke. hari, Pak. Jadi Nah, dari terus? petang ke pagi itu 1 hari. Cara menghitungnya bukan 0 dari pukul 00 sampai ke pukul 12 siang itu 1 hari. Beda cara penghitungan hari. Yang menghitung di nolnya Yahudi. siapa? Sabar. Ini kan Yang menghitung lahirnya. nol siapa? Sabar Pak, sabar, santai ya. Anda kalau bicara tentang timelinenya Yesus itu lahir di zaman oke. kalender yang menggunakan, dengarkan saya, kalender Julian, bukan kalender Gregorian seperti penanggalan atau Saya waktu. paham, Sabar. saya paham. Nah, baik Saya nih ya, paham. saya pakai data ya. Nah, ini ada di Anisa 157. Ya, kenapa? Nih, kami menghukum pula mereka dalam kurung karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, kata ucapan orang yang dihukum sama Allah. Iya. Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Memang Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka Udah paham? tidak yakin Udah paham? membunuhnya. Menurut Allahmu, yang saya tanya di sini, menurut Allahmu, Isa dibunuh atau tidak? Oh enggak, dia diselamatkan karena begini, bagaimana kamu meyakini Yesus dibunuh? Menurut kamu Yesus dikasih oleh bapaknya Jadi tidak? menurut kamu Enggak, Lukas menurut atau kamu Yesus Quran ini dikasih yang sama benar? bapaknya tidak? Saya mau Jadi tanya menurut kamu yang benar itu penyelidikan Lukas atau Quranmu? Oh, Al-Quran, Lukas justru dia, makanya otaknya kalian ke situ nggak nyampe, nggak mampu menalar. Jangan bilang Nggak nggak mampu nyampe ya. menalar. Kita bicara logika ya Pak. Lukas, Ya. Lukas di zaman berapa? Ini Allahmu atau Muhammad ini di zaman berapa? Di zaman Nah, apa? ini yang kau harus kau pahami. Kenapa Allah bisa menceritakan kejadian masa lampau? Karena dia maha tahu. Kau paham Kenapa? tidak kemahatahuan Allah? Dia Oke. mampu menceritakan kejadian Nabi Ya. Ibrahim, Nabi Musa karena kemahatahuan Oke, Allah. nggak usah jauh. Makanya dia Kalau ceritakanlah memang- kepada baginda Nabi Siap, siap. peristiwa sebenarnya. Ya, kalau memang Allah Maha Otak, Tahu, otak, oke, kita pakai otak, otak ya. otak, Kalau otak. untuk membuktikan Allah Maha Tahu, siapa saksi dan apa bukti? Siapa saksi di abad 1 yang diberikan Allahmu sebagai saksi di abad sekarang yang menyaksikan bahwa dia diserupakan? Siapa saksinya? Ada nggak Allahmu memberitahu itu? Justru kenapa diterangkan di situ mereka berselisih paham? Pak, Tahu tidak? oh, Terbukti kan gini, sampai Pak. hari ini. Kalau dia Terbukti maha sampai hari tahu- ini Kristen masih berselisih paham tentang banyak hal. nggak usah lari Pak. Buktikan Allahmu itu Termasuk Maha penyaliban Tahu. kan berselisih paham kalian hari ini. Terbukti Gini, Pak. ucapan Allah itu terbukti. Pak. Kalian berselisih paham sampai hari Di ini. dalam gantian ya kita bicara yang kondusif yang nggak usah melebar kemana-mana. Oke. Kalau- ini sesuai kalau datanya memang- itu sesuai datanya, sesuai faktanya. Dengar, kalau memang Allahmu itu Maha Tahu, sebutkan sama saya saksi di abad 1 yang mengatakan Yesus tidak disalib. Satu orang, satu nama yang Apa? mengatakan Yesus tidak disalib. Satu nama orang di abad 1 dari Allahmu. Begini. Ngarang. Kalau soal kenapa kalau tidak disebutkan tidak berarti Allah tidak maha tahu. Ini ya Pak, kalau menipu itu jago Memang Pak. Allah Pertama, Tuhanmu tidak punya Tuhan bukti. untuk- Sabar. cuci otaknya kalian untuk menalar. Pertama, jangan Anda yang dicuci otaknya sama Tuhanmu. Bisa jadi. Kalau Gantian Pak. Jangan kayak perempuan yang udah kejebak nyerocok. tidak ada Yesus, Saya tanya. kau Karena gini paksakan Pak. tidak ada Kristen dijamin oleh Bentar, ganti, nggak usah ke situ. Dari pihak Kristen, saksinya banyak. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Bartolomeus, itu banyak saksinya yang menyaksikan Yesus itu mati. Dari Oh, dia pihak kabur kok, Tuhan pada kamu, sabar. Dari Dia pada pihak kabur Tuhan semua. kamu, dari Cuma pihak Petrus Tuhan yang kamu, ada.
Sebutkan satu saksi yang menyaksikan Semua Yesus kabur. itu tidak disalib. Kita pakai logika. Sebutkan dari pihak Allahmu. Sabar ya, biar kamu nalar ini pakai logika. Logika kamu cetek. Justru ini Sebutkan dua saksi. Karena kesaksian itu Pak harus 2 atau 3. Sebutkan 2 atau 3 saksi yang melihat Yesus itu tidak disalib tapi diserupakan. Dari pihak Islam. logika ya. Apakah ketika saya tidak menyebutkan berarti saya tidak tahu? Penipu. Kalau tidak nyebutin nggak tahu. Penipu. Itu dia. Penipu. Apakah kalau saya ini, Pak, ini bicara saksi, bukan masalah penipuan. Kalau nggak dikasih tahu apa penipuan, kita pakai logika Pak. Kalau nggak ada saksi mata, itu saya kentutin. Itu sama dengan fitnah. Sesuatu peristiwa kalau sudah diberitakan tapi tidak ada saksi, itu namanya fitnah. Seperti iman kamu. Penipu. Jangan bicara logika sama saya. Gak usah jauh-jauh. Mana saksi mata dari pihak Tuhanmu yang mengatakan Yesus tidak disalib? Kalau kamu tidak sertakan saksi, itu cuman kentut. Tahu kentut? Bau sesaat nanti hilang. Gak ada bentuknya, gak ada barangnya. Jangan Pak, jangan kau bodoh ya orang di sini. Ya, saya lebih percaya kesaksian banyak orang daripada kesaksian satu orang. Logikanya. Logika itu Pak, logika. Lagian kamu baru muncul di abad ke-7. Pertanyaannya, kenapa fitnahnya baru 7 abad setelahnya? Ya, ini yang harus kalian pikirkan. Kenapa diserupakannya beritanya baru ada di abad ke-7? Kenapa tidak di abad 1? Itu logika, itu bisa bicara logika. Kenapa fitnahnya baru ada abad 7? Baru ada Tuhanmu, baru ada agamamu, baru ada diserupakan. Dari dulu kemana aja? Itu yang harus kamu pikirkan. Kenapa kau takut? Sekarang saya tanya Pak, kenapa fitnahnya baru ada abad 7? Karena memang Nabi Muhammad diturunkan pada saat itu, dia meluruskan semua. Kenapa Tuhanmu tidak langsung? Pertanyaannya gini, kenapa Tuhanmu tidak langsung menurunkan lagi Nabi baru di abad 1? Kembali pada proses penyalipan. Kembali, ayo. Kenapa? Pertanyaannya, kalau memang Tuhanmu benar, kenapa tidak di abad 1? Dia mengatakan itu. Oke, kenapa Tuhan turun pada nanti Yesus? Udahlah, Kenapa Tuhan memang harus kau turun? memalukan, udah di bawah aja kau, udah lari kau. Kau harus lari terbirit-birit sambil cepirit Pak. Iya, karena kau udah bingung. Kenapa harus difitnahnya abad 7 kelamaan? Saksi mata udah pada mati, baru fitnah kau muncul. Kenapa nggak waktu ada Lukas? Kenapa nggak waktu Yohanes hidup? Kenapa nggak waktu Maria hidup? Kenapa udah mati dulu baru turun fitnah kau? Udah nggak sanggup kau ngelawan aku, kau nggak akan sanggup. Kau harus ngarang cerita dan kau harus lari kemana-mana. Harus terbirit-birit kamu. Iya, memang itu harusnya. Harus kalian seperti itu memang ya. Jadi lucu kalau kalian itu mau memfitnah itu terlambat. Ibarat kata gini ya, saya udah menikah, terus difitnah aku nggak nikah. Fitnahannya ini baru muncul 700 tahun setelah gua mati. Gimana itu? Ada orang yang percaya? Kalau sempat ada orang percaya, ya, ini orang-orang dungu namanya. Dungu. Adalah kedunguan kalau kamu percaya hal itu. Ya. Kamu terlalu goblok untuk mempercaya fitnahan yang halu. Di bawah aja kau syok kau syok. Mana ada yang percaya? Apa kabar Moret Solus? Baik. Kenapa pakai lambang kutukan? Nggak laku di Israel. Kena baptis ludah orang Yahudi nanti kayak gini caranya. Wih katanya. Apa sih? Nggak laku agama kau tuh di Israel. Ngerti nggak kau? Iya nggak apa-apa. Nggak laku.
Agama kamu juga dikasih BOOM ya? Kamu kenapa mandi Kebakaran. ini mandi petasan di sana agamamu? Yang dilempar itu banyak banget, duar gitu. Yang diludahin juga nggak kena kan? Satu orang terus nggak kena juga. Tapi kalau kamu kan agamanya astaga. Kenapa King? Gimana? Ya? Nggak ada orang Kristen di sana diterima baik. Bahkan orang Kristen di sana itu kan Holy Land. Mana ada diludahi? Ngarang kau. Tapi kita tahu, ya kan? Agama kamu seperti apa di sana? Duar. Kamu mandi ini ya? Mandi ledakan ya? Kenapa kamu bangga jadi mandi ledakan? Tapi pertanyaan saya ya, kenapa sih kamu membenci orang Israel? Ada apa? Kamu diapain sama orang Israel? Aku penasaran dari kalian yang banyak di bawah ini, kalian atas dasar apa membenci bangsa sana? Ada apa? Diapain memangnya? Orang Kristen mah nggak ada yang kayak gitu. Ya kan? Ada orang Kristen yang membenci bangsa lain? Nggak ada. Kamu kenapa membenci? Tuhan kamu ngajarin membenci ya? Tengok ini. Amroji. Emang kamu sering dianal ya Amroji ya? Ya. Kalian itu kalau masuk room saya kenapa putus asa sih? Kenapa seputus asa ini dengan astaga? Padahal kita mah slow-slow aja di sini. Kenapa Amroji kamu digituin ya? Astagfirullah. Udah berapa kali Amroji? Iya. Ini pasti Amroji anak pesantren ini, sering di Meril ya. Istilah my real itu loh, laki dengan laki itu. Nah, Amroji ini anak pesantren, dia digituin sama gurunya, jadinya seperti ini. Salam. Iya, kenapa Amroji sering digituin ya sama gurunya ya? Kalian tahu pelaku BOOM yang di Bali itu juga waktu diperiksa ternyata itunya rusak belakangnya itu waktu diperiksa, dan dia itu korban begituan. Banyak kasus yang seperti itu, banyak ya, karena memang itu legal di pondok-pondok. Kalian cek aja My Real kalau kalian mau tahu, dan itu dibolehin. Nah ya, ini tuh bukan jadi rahasia lagi ya. Mau lihat contohnya? Mau? Bukan sotoy. Ya, emang itu udah pokoknya itu cuma anak-anak pondok lah yang tahu. Ya, My Real. Udah biasa. Ada informasi homoseksualitas di pesantren tuh gak jarang terjadi. Istilahnya Mairil. Kalau Anda pernah nyandung. Saya sendiri baru tahu istilah ini setelah seorang teman mengirim video pengalaman seseorang yang jadi korban Mairil ini. Mairil adalah praktek homoseksual di kalangan santri pesantren. Mungkin Anda kaget, kok di pesantren ada praktek seperti ini? Dalam persepsi kebanyakan kita, nggak mungkin lah di pesantren terjadi praktek-praktek semacam ini. Tapi emang realitasnya itu terjadi. Beberapa biasa, dan ternyata ini bukan fenomena baru. Ketika saya searching internet istilah ini, dengan mudah saya mendapati sejumlah link yang bahas fenomena ini. Saya nemuin sejumlah artikel, paper, hasil penelitian, bahkan skripsi yang bahas praktek ini. Contoh paper hasil penelitian yang saya dapat misalnya. Jadi kalian cari sendiri aja ya. Jadi ini udah bukan hal baru, ini udah lama. Ada juga pengakuan seseorang ya. Emang udah biasa, ditanya sama Gusnya, udah biasa katanya begitu.
Bagus. Ini cowok semua. Jadi itu udah biasa gini. Ini cowok terus didandani gitu dan diituin gitulah. Gitu. Jadi itu udah terbiasa, udah biasa, ya, udah sering gitu. Jadi jangan kaget. Ini cowok nih. Jadi tuh banyak. Jadi kalian ya, kalau mau pacaran atau mau nikah sama anak dari keluaran sana, dipikirin dulu, cari tahu dulu. Ya, Amrozi, bertobat ya Amrozi ya. Kenapa? Aman ya, aman. Iya, memang nggak apa-apa. Jadi kalau kan aku cuman mau nunjukin aja data. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Ini kan dari typingan kalian kan. Gitulah, sweet banget. Aman saja boleh gesek-gesekan. Terkadang di Inggris, di Paris, di Ponpes, Jadi kalian cari aja istilah my real itu tuh rata-rata udah tahu. Nah, ini biasanya ya cowok nganggo cocok gitu. Bokong semek, bokong semek. Rambut disanggel, yang nganggo cocok. Apa Bang Agus? 70? Apa itu? 70 apa? Aman saja boleh, Jadi iya kayak peristiwa Sodom dan Gomora, betul. Emang kayak gitu. Ya mau gimana lagi, ya kan? Tapi itu bukan fenomena baru dan itu memang udah sering terjadi tadi kan. Setelah diselidiki ya ternyata itu memang udah biasa gitu loh, ya kan? Bakang semok. Oh, Erwin marah. Rum babi katanya. Oh, kamu mau sama babi? Suka? Kita buka Tirmizi 1375 mau? Bakang semak, bakang semak. Rambut disanggel, yang nganggo cocok. Apa mau naik? Baik. Jangan baper ya, aku cuma mau nunjukkan yang ada tadi di sana. Tapi Mbak, orang Indonesia itu takut sama orang Australia Mbak. Hubungannya apa dengan saya? Iya, orang Australia itu datang dia membawa pedang katanya. Oh, kamu orang apa? Saya ini baru pindah ini di Amerika. Orang Indonesia Mbak takut sama orang Australia. Kamu sendiri orang Indonesia. Iya, saya beda Mbak, saya udah pindah. Sekarang itu udah beda. Kamu agama apa? Saya ateis Mbak. Ateis? Di KTP, Iya. Di KTP apa agamanya? Nggak ada KTP nih, baru mau buat saya di Amerika. Umur berapa memangnya? Saya 24. Nggak ada KTP di Amerika, mustahil kamu bisa di sana. Iya, memang saya Nggak ada, gini ya, mas-mas penipu ya. Nggak semudah itu masuk ke Amerika. Itu pertama. Saya kan bukan orang dungu, ya kan? Ya kamu pasti punya yang namanya ID card. Loh, kalau kamu tidak ada ID card, tidak ada visa, tidak ada paspor, kamu apa? Makhluk selundupan? Nggak mungkin.
Iya mbak. Kamu jangan menipu ini ya. Tak menipu. Orang ateis itu nggak ada yang penipu kayak kamu kecuali agama Islam. Gitu ya. Kalau kamu agama Islam, jadilah agama Islam. Malu ya. Nggak ada orang Amerika itu yang nggak jelas religionnya. Ada lah, semuanya ada ya. Jadi orang kampung kayak kamu nggak mungkin tinggal di Amerika. Mau tes bahasa Inggrisnya dia nggak? Mau tes ininya dia nggak? Bahasa Inggrisnya? Dah, jangan menunjukkan lah ini mempermalukan diri sendiri. Nggak sanggup mempermalukan agama, mempermalukan diri sendiri. Gak usah seperti itu. Ya. RT 6 itu udah sering kok kesini tuh. Udah bukan baru lagi tuh. Nggak usah dites dari suaranya aja udah tahu aku. Dari suaranya, dari narasinya udah tahu. Agama apa udah tahu. Gitu ya. Karena dia nggak waras. Dibikinnya agama One Piece. Itu sebenarnya adalah bentuk kekecewaan dia terhadap agamanya sendiri. Saran aja mending kamu kayak Pak Cakra. Ya kalau memang ateis, mending belajar sama Pak Cakra. Ya kan? Pak Cakra itu ateis. Coba aja ke dia. Ngobrol sama dia. Gitu. Naik lagi. Bisa waras nggak? Aku kalau nggak bisa waras susah. Iya mbak. Ini mbak apa? Kamu tahu nggak sih di dalam Al-Quran itu Allah menciptakan manusia dari setetes air mani. Bahas Al-Quran. Iya. Bahas Al-Quran. Apakah Allahnya sedang ngocok mbak? Apakah? Bentar. Kamu bahas Al-Quran, kamu agama apa? Dibilang ini agama saya One Piece nih. Oh, One Piece itu nggak ada bahas Al-Quran. Ya, kamu jangan bahas Al-Quran kalau kamu bukan Islam. Ya, jangan juga bawa data-data di Quran. Ateis kan Kamu bukan ini. Ngaku dulu agama Islam. Ayo, ngaku dulu. siapa yang Ya, kalau begitu saya hanya berdiskusi dengan yang beragama. Kalau yang tidak beragama saya nggak berdiskusi. Kamu silakan turun. Iya. Allahnya ngocok ya mbak ya. Silakan turun aja. Ya, memang harus kayak gitu. Memang kayak gitu mereka. Kan tadi ateis tiba-tiba bahas Quran. Nah itu nggak jelas itu. Gimana Daulan teman kau itu Gaulan. Kenapa yang seagama kamu ini kayak gini terus? Ya kan? Nih lucu banget gitu. Teman-teman seagamanya kenapa lah kelakuannya begini semua? Diajarin dulu. One Piece satu ukuran bentuk, bukan piece yang kayak gitu. Apa lagi nih? Memang iya, ini ada mumpung ada dokter ODGJ. Nah, kamu bawa lah itu dokter ODGJ dia. Aduh, lucu. Hadis apa tadi Bun? Gak urusan saya itu. Rum penyembah manusia. Iya, kenapa? Iri. Kenapa rupanya kalau kami menyembah manusia yang bisa memberi keselamatan? Kamu penyembah apa? Penyembah zat ya? Kalau kami jelas. Kalau kamu bilang penyembah manusia, ada kebenarannya manusia gitu. Kamu penyembah apa? Angin. Penyembah apa? Batu. Penyembah apa kamu? Menyembah yang nggak ada, yang nggak berbentuk. Apa? Menyembah amuba. Yang mana? Bekang semok, bekang semok, rambut disanggel, sanggel yang nganggo cocok. Yesus nggak kenal Kristen, Ten. Yang nggak kenal sama umat Islam itu Tuhan kamu. Kan? Tuhan kamu itu nggak kenal sama kamu, Sli Melaka. Kenapa? Begitu kamu mati, kamu ditanya, Man robuka? Coba,
Tuhanmu kenal nggak sama kamu? Ya kalau kenal nggak mungkin kamu ditanya, mana biuka? Gimana Sri Melaka? Yang nggak kenal itu yang ditanyain. Orang Kristen nggak pernah ditanyain. Kenapa? Kenal. Gitu. Jaga toleransi tuh, dengerin tuh. Disuruh pendosa itu jaga toleransi. Kasih tahu pendosa. Mereka ini nggak bisa bertoleransi. Kenapa? Ya karena memang nggak diajarin toleransi di agamanya. Atau udah diajarin toleransi tapi ngeyel. Yang mana yang betul? Kami menyembah yang memberi kamu bernapas. Buktiin kalau yang kau sembah yang ngasih aku napas. Pastikan dia punya nafas. Ya, Sunaji, Sunanjit. Kami penyembah yang memberi kamu napas. Pastiin dulu Tuhan kamu punya napas, punya roh. Punya roh nggak Tuhan kamu? Semak, 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 bekang semak. Ini nggak ada yang mau naik ini, nggak ada yang mau naik ini. Yang mana? Pastiin dulu Tuhan kamu punya napas, baru dia bisa memberi napas. Ada rupanya napas Tuhanmu. Kalau kami jelas, Tuhan kami, Sang Tritunggal, memiliki nafas. Rohnya itulah yang disebut nafasnya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah membuat aku hidup. Dengan nafas yang maha kuasa, aku hidup. Nah ini baru jelas. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang memiliki napas sehingga dia yang memberi napas. Loh kalau Tuhan kamu, buktiin dulu minimal gitu loh, menghidupkan orang mati, memberi nafas kepada orang mati. Tuhan Yesus sendiri menghidupkan Lazarus, ya, yang tadinya tidak bernafas dibuat bernapas. Tuhan kamu bisa nggak membuktikan dia? Membuat sesuatu yang mati jadi bernapas. Loh, kalau Tuhan Yesus mah bisa. Puji Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus nyata, dia yang memberi nafas. Nah, sekarang pembuktian dari Tuhan kamu. Gitu. Nah, percuma lah kamu tuh gembar-gembor, tapi nggak bisa membuktikan. Stok atau naik ya? Agatha diskusilah sama Unirifa. Nggak berani soalnya udah pernah ini foto telanjang. Aku nggak mau ternoda roomku diskusi sama yang pernah telanjang, teteknya kemana-mana. Nggak mau aku takut ya. Kalau ngobrol sama orang yang udah itunya kemana-mana, aku nanti tersebar kabar. Ya aku berdiskusi dengan orang yang begitu, aku nggak mau. Nggak biasa aku. Nggak lah, tetek dia udah kemana-mana bawa banyak. Kurasa pun nggak suka aku kalau mau diskusi itu ya, karena aku kebetulan aku perempuan baik-baik, aku jadi moodnya diskusi sama perempuan baik-baik ya, bukan perempuan yang PCX. Maaf ya, aku takut ternoda roomku, aku takut ketiban sial gitu, ya gitulah ya. Maaf ya kan. Apalagi pertanyaannya? Agama mana yang paling dekat dengan Tuhannya? Gak usah ditanya lagi bang, pasti agama Kristen, karena orang Kristen semuanya mengenakan Kristus ya, itu melalui sakramen baptisan. Ya, apa ini? Teorinya nggak sesuai dengan kenyataannya, Agatha. Teori apa itu, Bang? Teori konspirasi? Apa? Teori lakum dinukum waliyadin? Yang mana? Teori apa? Teori Tuhan satu tapi nggak ada? Teori yang mana? Ada teori yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ngaku Tuhannya satu, tapi nggak ada satu. Yang apa? Gimana? Nggak tahu.
Ada gitu. Ada teori Tuhan yang maha, tapi ngasih makan 1 biji roti pun nggak bisa. Katanya maha memberi, maha menghidupkan, tapi itu teori. Beda dengan yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan itu terjadi. Nah, ini adalah realita. Jadi berbeda antara realita dengan teori. Agama teori, agama yang cuma bentuk tulisan, teorinya aja. Tetapi pada faktanya tidak ada. Tapi kalau Yesus faktanya menghidupkan orang mati. Karena pencipta itu adalah sesuatu yang menciptakan, menghidupkan. Ketika dikatakan Yesus memberi makan, dia adalah yang memberi. Nah, dia ngasih makan berapa ribu orang? 5.000 orang. Itu laki-laki saja, belum lagi ibu-ibu dan anak-anak. Yesus menyembuhkan. Nah, ada orang lumpuh, ada orang tak berbiji mata, ada orang pendarahan, sakit apapun, dia sembuhkan. Ini Tuhan penyembuh yang berkuasa. Ini bukan teori, tetapi ini adalah fakta, realita, peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu dicatatkan para saksi mata. Saksi matanya ada begitu banyak. Gitu. Jadi teori dengan realita itu beda. Jadi dasar iman orang Kristen itu adalah realita. Ya, kebenaran itulah yang menjadi dasar iman orang Kristen. Karena Yesus benar-benar ada. Itu namanya iman kami. Nah, kalau iman kamu ya iman teori. Pada prinsipnya tidak pernah ada. Ya kan? Hanya dalam bentuk tulisan, hanya dalam bentuk narasi-narasi yang tidak pernah disaksikan banyak orang. Itu baru namanya teori tidak sesuai dengan kenyataan. 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar iman Kristen selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dasar imannya orang Kristen itu bukan buku. Dasar imannya orang Kristen itu bukan obrolan. Dasar imannya orang Kristen itu bukan gosip. Bukan katanya-katanya, tetapi realita, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Itulah dasar imannya orang Kristen. Gitu ya, mau gimana pun rupanya, mau kamu katain kayak makhluk, manusia, tapi lihat pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan. Ada Tuhan, pekerjaannya ngayal. Ada manusia, pekerjaannya pekerjaan Tuhan. Mana menurut kamu yang lebih efektif? Loh, itu para rasul itu melihat Yesus bukan dari bentuk fisiknya, tetapi dari pekerjaannya. Allah itu bisa dibuktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Itu menunjukkan kuasanya, menunjukkan ketuhanannya. Itu kalau bicara Tuhan itu bicara tentang kuasa, bicara tentang energinya. Ini, ya kan? Sesuatu yang tidak ada terus digembar-gemborkan sebagai sesuatu yang kuasa. Ini apa ini namanya? Konsep. Atau apalah kita bilang? Apa? Teori. Apa itu? Ya, jadi terserah mau kamu bilang, oh orang Kristen penyembah manusia, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa menghidupkan orang mati. Daripada judulnya, labelnya Tuhan. Ya, orang sakit aja nggak bisa disembuhkan. Contoh, orang keracunan makanan, disembuhin lah. Iya kan? Ada satu orang keracunan makanan gara-gara geragas, disembuhin dulu. Itu baru mantap. Ini, ya udahlah, takdir mati. Nggak ada. Coba, nah itu. Jadi kenapa orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dia bukan sekedar label. Tuhan itu nggak bisa. Bicara Tuhan itu bukan bicara label. Bicara Tuhan itu adalah bicara kuasa. Jadi kalau labelnya Tuhan, kamu labelin sesuatu dengan kata Tuhan, tetapi pada realitanya ngasih makan satu biji roti saja tidak bisa, tinggalkan. Buang aja ke tong sampah, sayang. Ya, gitu. Naik dong. Kirim permintaan aja, Badut. Kirim permintaan. Nanti bisa naik ke atas.
Gitu. Jadi kalau kalian mau nanya tentang iman Kristen, silakan naik ke atas, gitu ya. Tapi ya bernarasilah dengan rasional. Dungu orang bisa menghidupkan kok mati. Ini peristiwa yang terjadi, bukan dungu. Kamu ini gimana sih Mas Ono? Botolnya kebangetan. Dungu orang, ini fakta bahwa Yesus itu pernah membangkitkan orang mati. Dan kalau kamu bilang dungu, Tuhanmu pun mengiyakan hal itu. Kalau kamu bilang dungu, Salam Bang Santoso, kalau kamu bilang dungu, masalahnya buku kau pun memverifikasi itu benar gitu loh. Lah kamu tanya dulu Tuhan kamu. Angka 666 di dalam kitab Wahyu maksudnya apa? Manusia yang ingin menjadi Allah. Itu antikris, manusia yang ingin menjadi Allah, ya. Tuhanmu memvalidasi bahwa Yesus itu menghidupkan orang mati, udah. Dibilang dulu sama yang memvalidasi. Bokong semok. Gak bisa jauh. Aduh, telinganya gak ada ya Mas Ono ya. Gak ada. Aduh, emang. Ini sableng, mudah-mudahan gak sableng ya. Aku orangnya gampang ini, kagetan nengok-nengok manusia gila. Sableng bilang, masa Tuhan dibunuh? Silakan, Sableng, gelap. Iya. Mau ditanya? Mbak nanya Mbak. Ya. Kenapa Yesus kan Tuhan? Ya, saya tanya dulu ya. Yesus berkuasa, tapi kenapa matinya itu menyakitkan? Ya, supaya dia bisa. Ya, dia mau membuktikan dia bisa sembuh dari kematiannya, bisa bangkit dari kematiannya. Gitu. Eli, waduh kan kesian itu Pak. Gak usah Eli, masalahnya dia sudah bangkit. Jadi kenapa dia mati? Ini kan mau dijawab ya sahabatnya. Jangan goblok ya. Jadi ini mau dijawab. Kenapa Yesus itu harus mati, harus disiksa? Dia mau menunjukkan bahwa dia bisa melewati itu dan dia bangkit dari antara orang mati. Itu. Jadi kalau dikatakan dia berkuasa, ya harus membuktikan kuasanya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Kenapa meski bangkit dulu? Kan nggak perlu, sama gini, kalau Tuhan itu ya nggak perlu dia lewat dari dilahirkan, besar dulu, nggak perlu itu. Kalau memang dia Tuhan langsung blik aja, udah. Oke, saya jawab ya. Saya jawab, saya udah paham. Dia sudah pernah menyatakan dirinya langsung menjadi sebagai manusia. Kita baca di Taurat Musa, di Kejadian 18. Dia sudah sering menampakkan dirinya sebagai Tuhan kepada para nabi. Dan kenapa pada zaman akhir dia menjadi sama seperti manusia? Supaya dia bisa mati. Itu tujuannya itu supaya dia bisa mati. Karena kalau dia langsung menjelma seperti itu, dia tidak bisa mati. Dia harus mengambil kodrat manusia agar bisa mati. Begitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sableng. Kalau saya sih gini, ya bagi saya ya terlalu bertanya saja. Ya terlalu rendah lah, sekelas Tuhan seperti gitu tuh akhirnya. Wah, lebih. Kalau kamu katakan terlalu rendah, dia memang merendahkan diri memang. Karena yang bisa dilakukan Tuhan yang Maha Tinggi itu merendah. Kalau Tuhan hanya bisa meninggikan dirinya, artinya dia sebelumnya rendah. Ya, terima kasih. Jadi memang kamu bayangin, dia saya kasih analogi. Kalau dia udah mentoknya paling tinggi segini, mungkin nggak dia naik lagi? Dia udah paling maha. Itu udah nggak ada limit lagi. Ya, yang bisa dia lakukan itu adalah merendah. Ini bicara logika. Kalau ada Tuhan meninggi, berarti posisi dia sebelumnya di mana? Di bawah. Yang meninggikan diri itu adalah sesuatu yang rendah.
Ini logika. Kalau sesuatu yang paling tinggi yang bisa dia lakukan itu adalah merendahkan dirinya. Karena space yang belum dia lalui itu adalah yang merendah. Gak mungkin dia meninggi, orang dia udah paling tinggi. Ini bicara logika. Mungkin tidak manusia merendahkan dirinya. Gak ada manusia yang merendahkan diri lagi. Kenapa? Karena memang manusia itu udah rendah. Yang bisa dilakukan manusia itu adalah meninggikan dirinya. Nah ini fakta. Ini adalah logika. Jadi cara pikirnya itu seperti itu. Kenapa dia harus merendahkan diri? Ya memang itu yang dia lakukan. Jadi kalau kamu bilang itu terlalu rendah, itu bisa dilakukan. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu ada ayatnya. Jadi kalau kamu mengatakan tidak mungkin bagi Tuhan seperti itu, mungkin. Yang tidak mungkin itu bagi manusia. Oke? Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang namanya katanya maha tinggi, tapi dia nggak bisa merendah, berarti ada yang mustahil bagi sesembahanmu. Nah, kamu boleh bertanya, kok bisa Tuhan mengalami kemustahilan? Salam. Iya. Bagi Tuhan itu harusnya tidak ada yang mustahil, karena dia berkuasa. Harusnya kan seperti itu. Ya kan? Nah, gitu. Boleh Nur aja. Naik aja, kirim permintaan aja. Manusia dengan Tuhan itu beda, Mbak. Memang beda. Memang beda. Kan dari tadi kita mengatakan itu nggak pernah sama. Siapa yang bilang mengatakan bahwa Tuhan dengan manusia sama? Beda. Silakan, Nur aja. Halo. Selamat siang, Kak. Ya. Boleh bertanya nih, Kak? Bukan. Ada yang sudah saya persiapkan tadi, lupa lagi. Sampai di mana Kakak mengetahui tentang Tuhan itu dan bagaimana menjumpainya, dan sudah yakinkah di hati Kakak itu bahwa Tuhan itu sudah pernah ditemui begitu? Bagaimana saya menyimak bahwa Kakak itu sudah betul-betul kenal dengan Tuhan itu? Begitu pertanyaan Kakak. Saya, Kak, simpel saja begitu. Ya. Sebanyak yang Tuhan Yesus katakan kepada manusia melalui para nabi dan para rasul, sebanyak itulah saya mengenal. Itu. Sebanyak para nabi saksikan, ya, sebanyak kesaksian para nabi dan para rasul, sejauh itu dan sebanyak itulah saya mengenal Tuhan, yaitu bahwa dia memiliki firman dan roh, bahwa dia yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, bahwa dia menciptakan manusia dengan alasan mau membagi kasihnya, sebab Allah adalah kasih. Sejauh itu. Dan kenapa saya yakin? Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu sudah melihat Tuhan. Bagaimana saya tidak percaya terhadap apa yang disaksikan banyak orang ini? Gitu. Sekalipun saya tidak menyaksikannya secara langsung, tetapi melalui kesaksian orang banyak, yaitu orang-orang utusannya, orang-orang yang sudah diberinya kuasa, saya mengenalnya. Maksud saya begini Kak, jangan dikaitkan ke orang banyak kan. Menurut pengalaman Kakak untuk menyaksikan Tuhan itu, bagaimana keyakinannya begitu? Itu tadi yang saya bilang tadi, Anda nggak nangkep. Bertemunya bagaimana? Begitu. Anda nggak nangkep berarti. Sistemnya. Saya percaya dengan Tuhan Yesus itu melalui kesaksian para nabi dan para rasul. Itu. Dan Tuhan itu sendiri memerintahkan agar kami ini menjadi muridnya. Itu bagaimana kami bertemu. Bahkan kami bukan hanya bertemu lagi. Setiap orang Kristen itu sudah mengenakan Kristus dalam sakramen baptisan. Dan Kristus itu sudah satu di dalam kami dalam sakramen Ekaristi. Mungkin kalau saya jelaskan seperti ini Anda nggak paham. Kalau memang belum memahami, kalau saya yang paham, yang langsung mengalami bagaimana
pertemuan kita dengan Tuhan itu yang kita alami. Tanpa begitu, kekudusan saya. tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Itu ayat. Oh ya. Iya, jadi orang itu harus dikuduskan. Bagaimana cara seseorang supaya dia bisa melihat Tuhan, bisa merasakan Tuhan, dan menerima Tuhan di dalam dirinya? Ya dia harus menerima yang namanya Roh Kudus, energi dari Allah atau kuasa dari Allah yang kita dapatkan itu melalui sakramen, sakramen atau misterion. Begitu. Sakramen itu bagaimana, Kak? Ya, Contohnya. kamu harus masuk Saya Kristen juga. Bahasa Anda ya orang bahasa Islam. baru tuh kurang Bentar, paham. Anda orang Islam. Anda orang Islam. Iya. Anda Iya. tidak akan mengerti nih. Maksudnya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, sakramen ini bagaimana? Rahasia Sakramen kerajaan itu. Allah. Oh, begitu. Iya, rahasia kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah, sorga itu sudah pernah diungkapkan oleh Tuhan itu sendiri melalui muridnya. Murid-muridnya ini sudah melihat sorga. Berarti walaupun sesama Kristen belum tentu mendapatkan kerajaan Allah itu ya, sakramen Semua orang tadi ya. Kristen, semua orang Kristen adalah yang empunya kerajaan sorga. Semua orang Kristen, bukan belum tentu. Oh, begitu. Kalau di Islam kan menurut saya pribadi agak berbeda kan begitu. Kalau dia Karena iman tidak, kita beda, Bang. Ajaran iya, kita beda, maksudnya tentu begini. Cara mengenal itu nggak semua orang bisa begitu. Bagi yang diberikan petunjuk begitu. Kalau Oke, menurut kita saya, kan. main logika ya, Pak. Ya. Kita main logika ya. Mungkin Kalau tidak. tidak dia diberi petunjuk oleh Oke. Allah, Tuhan, dia tidak tahu begitu bagaimana Tuhan dia. Siap. Sekarang kita pakai logika, Pak. Anda kenal nggak? Anda bisa mengenal Allah itu dari mana? Dari ilmu kita belajar begitu, dari pengetahuan Orang ilmu Islam kita. pertama mengenal Allah itu dari mana? Kalau menurut saya dari 2 kalimat syahadat begitu. Gimana ini? Ini kita pakai logika ya. Kita masuk ke dunia nyata ya, Pak ya. Bagaimana Bapak bisa Iya, mengenal Pak. saya? Ya karena ada teknologi handphone kan begitu. Bukan, karena kita ngobrol dong. Ya kan? Iya. Hah? Ya. Kan Adanya melalui komunikasi. alat. Ini saya ajarin. Karena adanya komunikasi, makanya Bapak mengenal saya mengenal Bapak. Setuju nggak? Iya, setuju. Itu Setuju. berarti ada pembicaraan. Sekarang saya tanya Anda, bagaimana orang Islam mengenal Allah kalau Allah itu tidak berbicara kepada orang Islam? Kan gitu kan? Iya. Ya di sini membutuhkan ilmu kan begitu, ilmu khusus kan begitu. Oke, manusia Pak, manusia itu begitu diciptakan itu sudah berakal, itu yang pertama. Yang berilmu itu kan adalah Tuhan. Jadi yang berilmu itulah yang mendekat kepada yang tidak berilmu. Harusnya kan gitu logikanya, betul nggak? Harusnya begitu. Iya. Mungkin tidak, yang tidak berilmu yang mendekati yang berilmu. Pasti yang berilmu dong, ya kan? Nah, makanya saya tanya kepada Bapak, pernahkah Allah Anda menjumpai manusia melalui perantaranya? It's okay, siapa aja, you name it. Pernah tidak Tuhan kamu berjumpa dengan manusia? Kalau saya nggak pernah. Tetapi Bagaimana begini, kalian umatnya mengenal dia? Kalau Tuhan Begini, itu sendiri tidak ada. pernah memperkenalkan dirinya. Betul, ada. Tetapi itu tadi yang saya katakan tadi, itu tidak semua orang kan begitu. Iya, Hanya makanya saya tanya kepada Makanya siapa tadi ini? Ini Anda nggak bisa kembali ngejawab. ke yang pertama tadi. Bentar, ini Bagi Anda nggak yang bisa ngejawab. ditunjuki, bagi yang diberi hidayah, begitu. Oke. Oke. Apakah semua orang Islam diberi hidayah? Enggak semua, enggak semua. Berarti ada ketidakadilan dong dilakukan oleh Tuhan. Kalau untuk memperkenalkan diri itu kepada seseorang itu tidak semuanya, karena itu
hidayah yang paling tidak terhingga gitu. Makanya Tidak- saya bilang Anda bisa tidak mampu menjawabnya. Harusnya Anda mengatakan Enggak semua. Tuhan memperkenalkan dirinya melalui nabi, memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui apa? Gitu. Logikanya kan gitu. Tapi Anda kan nggak bisa jawab. Iya, melalui nabi, tetapi itu kan harus butuh dipelajari dulu. Itu kan baru kata. Kalau merasakan kan enggak semua orang. Maksud saya adalah gini, Bapak ini mungkin gimana bahasa Indonesianya ya? Bapak ngerti melalui nggak? nabi juga. Oke, itu kan udah saya bantu ya ngejawab ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah Nabi itu mengenal Allahmu? Mengenal. Dari apa dia mengenalnya? Apakah dia berbicara langsung kepada Nabi? Tidak begitu. Loh, lalu bagaimana Dia- dikatakan Nabi ini mengenal Allah? Nabi itu dia melalui perantara malaikat, dia tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung? Kenapa? Tidak bisa. Alasannya apa? Alasannya Ada- apa? Karena Tuhan itu melalui utusan itulah nabi. Iya, dia kan bicaranya sama Nabi, sama utusan. Dia langsung berbicara sama Nabi kan gitu. Berbicara kepada Nggak seluruh langsung. manusia. Nabi ini sebagai perwakilan dari manusia yang mengenal dia gitu loh. Ada lapisan lagi, nggak langsung apa? melalui perantara malaikat Jibril. Emang dia nggak bisa Malaikat langsung? Jibril. Dia nggak bisa langsung. Nggak bisa. Berarti Bapak tidak pernah baca perantara. Quran. Karena Allah itu sudah pernah menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk api. Ini tertulis di dalam An-Naml ayat 7-9, Al-Qasas 30. Bagaimana Anda ini bisa mengenal Iya, agama itu Kristen Islam? Yang tertulis itu kalau untuk pengelalan Tuhan itu tidak bisa berdasarkan itu, tidak bisa. Banyak lagi Quran itu apa? pelajaran-pelajaran Saya tanya Anda, Quran itu apa? yang mendalam. Kalau penafsiran itu Anda yang di belum lapisan, bisa. Anda yang di secara general aja Anda nggak tahu, Pak. Jangan mendalam dulu lah. Walaupun Secara ini, general aja Bapak walaupun tidak tahu bahwa hafal Allah Anda. Al-Quran. Sabar. Secara general aja Anda tidak tahu, tidak memahami agama Anda. Itu loh. Ya, makanya dibaca dulu Qurannya, baru diimani. Anda ini sudah beriman tapi tanpa pengetahuan gitu loh. Ini yang namanya iman buta gitu. Makanya saran saya, Anda ini sebelum mengimani agama Anda, lebih baik Anda belajar dulu. Secara umum aja Anda tidak tahu gitu loh. Tuhan Anda memperkenalkan diri kepada manusia melalui Nabi gitu. Nah ini makanya Bapak belajarlah. Ya, gitu ya. Nggak nyambung. Kenapa sulit sekali gitu menjawab ini? Saya aja tahu gitu. Dari perspektif agamamu, kamu gimana? Baca ya, saran aku. Bacalah kitab kalian. Jadi kalian itu jangan beriman iman keturunan gitu loh. Iman warisan. Coba kalian itu beriman karena pengetahuan kalian, karena kalian mengenal Tuhan kalian. Kalau kalian nggak kenal Tuhan kalian, gimana? Gimana ceritanya kalian ini bisa beriman gitu loh? Oke, halo, cerita iman keluarga. Ya, halo. Ya, agama apa Pak? Enggak maksud Tritunggal monoteisme. Enggak, agama apa? Saya tanya agama. Oh, Islam. Oke, silakan mau bertanya apa? Itu yang Tritunggal adalah monoteisme. Gimana itu konsepnya? Bukan konsep, ini adalah realita. Jadi Tuhannya orang Kristen, sesembahannya orang Kristen itu satu. Satu yang memiliki firman dan roh di dalamnya. Gitu. Jadi kalau dia tidak punya firman, bagaimana Tuhan kami yang satu itu berfirman? Kalau dia tidak punya roh, tidak punya nafas, bagaimana Tuhan kami yang satu itu memberi nafas kepada manusia? Jadi monoteisme itu adalah bicara tentang satu Allah yang hidup. Itulah yang disebut dengan Tritunggal. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak?
Udah sih itu aja, nggak ada lagi. Oke, semoga paham ya. Iya. Allah kami itu satu, bukan satu kayak benda mati kayak gini. Ya, kalau satu kayak gini ya tunggal aja gitu. Tapi dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena ini tunggal yang mati. Jadi kalau dikatakan tunggal yang hidup, ya dia harus punya firman di dalam dirinya. Dia harus punya roh atau nafas di dalam dirinya. Supaya dia bisa memberikan kehidupan. Supaya dia bisa menciptakan dengan firman-Nya. Oke, batu tunggal. Ya, semua suami saya juga tunggal satu. Saya juga tunggal. Tapi tunggal yang kayak gimana? Apakah kita mau percaya dengan tunggal yang mati atau tunggal yang hidup? Gitu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.